Mbak Pipin kan sebenarnya backgroundnya itu arsitektur kan? Arsitektur, iya. Kok bisa sih sebenarnya masuk pemasaran tuh gimana? Nyambung nggak ya? Agak ragu sih sama diri sendiri gitu kan, karena kan awalnya juga kuliah 4 tahun ngambil arsitektur gitu. Kok pemasaran, apa nggak sayang ilmunya gitu kan? Itu harusnya seru banget itu di pemasaran harusnya tuh. Iya, kayak harusnya agenda rutin Iya. nggak sih? Jalan-jalan terus nyoba Hal lingkungan baru. baru, nyoba makanan baru gitu Tren sekalian. baru. Tren baru. Karena sejujurnya kalau jadi orang pemasaran itu seru nggak sih? Seru banget. Seru. Tapi kalau bener ya. Kalau bener. Kalau penerapannya bener. Gitu Ya, ada sesuatu yang menstimulus kita untuk terus bergerak lebih gitu ya. Segini. Hai. Orio, selamat datang di Aktif atau apapun ini. Jadi hari ini gue mau ceritain ke kalian karena banyak banget ternyata yang nanya kerjaan kakak itu apa. Lu pernah jelasin. Nggak pernah jelasin. Jadi hari ini gue mau jelasin sedikit terkait sebenarnya kerjaan gue tuh apa gitu. Dan hari ini juga sekalian ini sebenarnya kayak nostalgia nggak sih Mbak? Dulu kita tuh kegiatan marketing kan kayak riset pasar, survei dan lain sebagainya ke kota-kota kayak sekarang tuh udah jarang banget ya nggak sih kegiatan Terus akhirnya kali kegiatan ini kayak kita gini. bareng-bareng lagi ya. Kan dulu kita Bareng-bareng timnya tuh lagi ya itu ngerjain Pak Maicam, ini. Mbak Pipin sama aku. Nah hari ini kita akan survei lahan di daerah Ciawi, Bogor, dan kegiatannya nanti gue update. Nah, terkait pekerjaan sebenarnya gue pribadi sih sekarang di pemasaran, di marketing, Mbak Pipin juga di marketing. Jadi fokusnya kalau sekarang lebih ke publikasi. Jadi rencanain konten, create konten, publikasi, evaluasi termasuk maintenance beberapa tools atau channel media yang memang kita fokusin untuk publikasi produk kita gitu. Dan ngobrolnya seputar pemasaran. Sebenarnya pemasaran kan luas banget ya, dan karena di kita core bisnisnya adalah konstruksi, jadi sebenarnya pemasaran ini bagian terkecil dari bagian bisnis ini, dan mungkin agak kurang ada perhatian lebih sih dibanding dengan pemasaran di luar sana gitu, yang mungkin ada bagian terkait event, bagian terkait sosial media, bagian terkait dan sebagainya. Di kita ketika masuk pemasaran ya udah lo harus bisa ngejalanin semuanya gitu. Dan Mbak Pipin, Ya, Mbak Pipin kan sebenarnya backgroundnya itu arsitektur kan? arsitektur, iya. Kok bisa sih sebenarnya masuk pemasaran tuh gimana? Nggak tahu ya, dari awal udah diajakin masuk pemasaran, terus kecemplung, ya udah terusnya masuk ke pemasaran terus. Nggak pernah ngerjain arsitektur, dikit banget yang arsitekturnya. Dikit-dikit kepake lah tapi di sini. Tapi sebenarnya yang masuk pemasaran itu pas waktu gabung di WG atau sebelumnya udah masuk pemasaran? Sebelumnya pernah masuk pemasaran juga, cuman pernah ke Busdev juga, macem-macem lah. Tapi justru ke yang tekniknya malah belum pernah secara full ya, belum pernah malah. Dikit-dikit tekniknya dikerjain, cuman full teknik. Nah itu guys, dan Nggak iya sesuai kan jadinya. nggak sesuai karena sebenarnya Iya. kebanyakan ya tadi gue bilang itu karena core bisnis kita di konstruksi, jadi Iya. kebanyakan orang-orang yang ada di sini tuh orang-orang teknik, orang arsitektur, sipil gitu dan sebagainya. Dan ketika sebenarnya banyak juga teman-teman yang lain kayak Iya. lo kan lo kan kuliahnya dulu ngambil SMK kan gambar, terus sekarang sipil gitu, bikinin rumah dong, dan sebagainya. Sebenarnya bukan nggak bisa, cuma itu tuh kayak kegiatan masa lalu Iya, yang mungkin harus dibuka-buka buku ingat lagi gitu. ingatannya, skillnya. Kan sekarang sebenarnya lebih fokusnya di pemasaran dan mungkin lebih nyaman di pemasaran, apalagi kalau memang benar-benar hidup gitu pemasarannya nggak sih? Ya kalau misalnya setengah-setengah sih jatuhnya kita juga jadi nggak berkembang ya. Betul. Makanya sebenarnya ilmu pemasaran ini kan luas gitu. Walaupun di arsitektur terus masuk pemasaran, sebenarnya dikit-dikit kita juga bisa ngembangin arsitektur juga di situ. Kepake juga arsitekturnya, cuman kembali lagi kita harus mau belajar di pemasaran, di lain-lain itu juga harus mau belajar. Oke. Hal yang paling yang paling Mbak Pipin suka dari pemasaran, khususnya di pemasaran Apa ya ya? sejauh ini lah, dulu dari di properti, konsesi, modular sekarang. Ini sih lebih ke fleksibel, terus ketemu banyak orang sih sebenarnya, ketemu banyak orang baru kan, itu Iya, yang betul. paling enak. Terus
kadang-kadang kalau ketemu orang baru pun kita jadi kenal bidang lain gitu, perusahaan lain, setuju. rekanan lain. Itu sih yang sebenarnya mahal kalau kita ambil di pemasaran gitu. Kita mungkin nggak didapat dari tempat lain kali ya, bidang lain mungkin gitu. Iya. Ya nggak? Ya setuju banget, karena karena pemasaran ini luas, terus Iya. update banget, cepet banget perubahannya. Jadi Iya. sebenarnya kita tuh wajib banget untuk yang ngikutin event di luar gitu, Iya. update mungkin ada terkait strategi pasar di luar sekarang kayak gimana dan lain sebagainya, karena itu penting banget. Ya, tapi kita harus aktif nggak sih? Kalau perusahaan terlalu menutup itu juga kesulitan buat kita juga. Ya Gitu. setuju. Di luar dari yang tadi itu yang kayak Idealnya sih kayak gitu ya, idealnya ya. Cuman Idealnya kayak prakteknya gitu. kan kadang nggak sesuai ya. apalagi 2 tahun ini kan pandemi gitu, benar-benar Iya. kayak tertutup banget, semua go online, digital dan lain sebagainya. Jadi agak susah. Jadi sebenarnya dari awal Mbak Pipin masuk pemasaran itu persepsi awal gimana, Pak? Apa ya? Ini sih perspektif awal sih, karena ini sih nyambung nggak ya? Agak ragu sih sama diri sendiri gitu kan, karena kan awalnya juga kuliah 4 tahun ngambil arsitektur gitu. Kok pemasaran, apa nggak sayang ilmunya gitu kan? Itu pasti awal. Cuman kesini tapi mau nggak mau ya kita harus belajar gitu, dimanapun bidang kita harus tetap belajar dan maju. Sebenarnya pun kalau misalnya pemasaran atau bidang lainnya pun arsitektur nggak akan hilang-hilang amat kalau misalnya kita tetap dikit-dikit tetap update lah gitu. Bahkan di tempat kita pun bangsanya pengadaan, bangsanya buset itu semuanya arsitek semua kan. Iya. Banyak kan juga arsitek Kebanyakan gitu, arsitek. benar-benar arsitek menguasai gitu. Iya betul sih. Ya nggak sih, arsitek sipil bahkan orang-orang Pokoknya kalau di luar dari itu Iya. keuangan ya fokus keuangan, tapi di Iya. luar dari itu kayak fungsi-fungsi baru yang muncul seiring berjalannya ya, pasti arsitek kan disuruh project. belajar untuk menguasain itu. Arsitek suruh ngitung di busdev, arsitek suruh ngurusin pengadaan, itu kan sesuatu yang harus kita lakuin juga gitu. Setuju sih, guys. Skill kayak gitu tetap Jadi harus jangan takut untuk masuk ke bidang baru, karena ya itu tadi, karena pemasaran kan umum ya, maksudnya Umum. sangat umum banget, dibutuhin di semua hal. Tapi yang penting adalah fokusin karena awal masuk ke pemasaran ini pun sebenarnya agak kayak agak aduh gila kok pemasaran gitu, orang teknik masuk pemasaran kayak turun derajat. Awalnya pikirnya turun derajat karena benar-benar baru, benar-benar nggak tahu perbedaan antara pemasaran dan sales. Takutnya kan orang menganggap Iya. kayak sales yang masuk ke pintu-pintu, ketok pintu, dan sebagainya. harusnya tuh berbeda ya, cuman kalau di kita prakteknya kadang jadi sama. Itu sih yang agak-agak mungkin karena efisiensi atau lain sebagainya gitu kan, ya nggak sih? Iya. Sebenarnya Jadi sama gitu, jadi kayak bias gitu, harusnya dipisah. iya benar. Apalagi kita orangnya sedikit. Jadi Sedikit dan memanfaatkan nggak ada sedikit agensi itu. dari luar Iya. yang mungkin dulu zaman properti kita masih bisa Iya, pakai nge-hire agensi luar orang, gitu kan, ya. kayak untuk salesnya. Jadi kita fokus di pemasaran, strategi, bikin Jadinya bla, bla, bla. sekarang kita semuanya handle sendiri ya nggak sih? Gitu. Iya. Itu sih jeleknya dari Sama yang paling aku suka sejauh ini di perusahaan ini gitu ya, walaupun sekarang udah mulai menurun, adalah survei sih. Sebenarnya kayak dulu survei tempat, survei pasar atau market research gitu ya, berbagai wilayah. Pertama bisa jalan-jalan. Itu harus seru banget itu di pemasaran harusnya tuh. Iya, kayak harusnya agenda rutin Iya. nggak sih? Jalan-jalan terus nyoba Hal lingkungan baru, nyoba makanan baru gitu. tren sekalian. baru. Tren baru. Dulu kan ada yang acara event, apa bukan event sih, kayak yang bukan acara seminar ya, apa sih yang tren baru, apa sih? Iya. Pokoknya apa hal tren baru kita ikut event itu, terus melihat sesuatu yang baru gitu kan. Sekarang karena pandemi semua jadi drop. Iya, dan ini sih maksudnya nggak ada yang salah ketika kayak kerjaan keluar kota, survei pasar, tapi kita semangat karena jalan-jalannya selama tidak mengganggu pekerjaan. Justru semangat itu yang Harus dijaga, membuat kita iya. kayak oke, gue harus ngelakuin ini karena ini Iya. gitu. Ada sesuatu yang menstimulus kita untuk terus bergerak lebih gitu. Jangan sampai ketika kita dikasih tugas terus kayak aduh nggak bisa, Tetap nggak. harus ada bumbu-bumbu itunya sih. Itu soalnya yang bikin kita mau gerak gitu. Ya. Tapi tentu output kita harus sesuai dengan yang diminta perusahaan Iya. gitu. Sama Harus satu lagi sesuai. kadang
karena pemasaran apalagi di dunia kreatif gitu ya, Ah. untuk create konten dan lain sebagainya itu kan perlu banget suasana, tempat, stimulus yang merangsang Iya. untuk berpikir kreatif dan sebagainya. Ketika Iya. kayak mood kita udah dibentrokin dengan anggaran, ketika mood kita Iya, udah iya, dibentrokin dengan hal lain, boro-boro mau mikir kreatif Iya. gitu, itu aja Kita udah. pasti mentok. Kita udah pasti mentok mentok. kan. Jadi hal yang mungkin harus jadi perhatian adalah dari sisi perusahaannya, yaitu maksudnya gimana caranya si orang-orang ini tetap di mood yang Harus dijaga baik mood, gitu. di maintain moodnya, entah dari dukungan support sih, sebenarnya support kan itu supportnya entah Sebenarnya- itu biaya, entah itu lingkungan yang nyaman, atau enggak kita nyari ide sampai tempat Iya, yang iya, baru, iya. itu sih penting sih sebenarnya bukan berarti moody ya, artinya Iya. kayak disuruh gini kok gini, disuruh gini, enggak, tapi diusahain karena untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang yang kreatif itu nggak Iya. bisa kayak dibentrokin di depan tembok tinggi gitu, nggak mungkin. ya, makanya ruang kerja orang-orang yang kreatif itu pasti menarik ya. Lihat di mana gitu, di luar kita sih kayak gitu. Makanya kita kalau ruang kerja di kubikel kita yang itu aja pasti akan bosan Ya serius, ya kan, pasti gitu. setuju. Sama ini sih harus mulai, sebenarnya udah PR lama ya. Allah. Maksudnya ya itu tadi, aku lebih suka selain keluar karena riset market, yaitu ketemu orangnya, ada eventnya, Ya. terus kita cari-cari apa yang update terkait marketing, terkait strategi, terkait tren dan lain sebagainya. Itu tuh seru banget sih, seru banget, dan mungkin bisa jadi bisa diaplikasikan kita, atau bisa diaplikasikan Ya. dengan modifikasi, atau tidak bisa diaplikasikan sama sekali, tapi paling enggak kita Kita tahu. ada insight itu Iya, gitu, iya, kita iya. tahu update pasar dan sebagainya. Tuh, Dan di kita 2 tahun ini memang nggak ada sih. Sejujurnya ini bukan karena banyak faktor juga, salah satunya pandemi. Tapi di luar dari itu ya semoga kedepannya membaik ya. membaik. Terus karena sejujurnya kalau jadi orang pemasaran itu seru nggak sih? Seru banget. Seru. Tapi kalau bener ya. Kalau bener. Kalau penerapannya bener. Ya balik lagi ke perusahaan kan nggak sih. Sama Iya. kita memanfaatkannya itu. Oke. Oke. Oke, yaudah, nanti kita ketemu lagi. Waalaikumsalam. Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya untuk update kegiatan survei kita di Ciawi hari ini. Oke bro people, sebelum gue lanjut ke lokasi, gue mau info buat kalian yang lagi cari lowongan pekerjaan. Kalian bisa download aplikasi namanya Kita Lulus. Selain info lowongan kerja, kalian juga bisa gabung komunitas dan asah skill di sana. Link gue taruh di deskripsi ya, semoga bisa membantu. Bye.